Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat, tetap semangat ya. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang, hambatan ya, hambatan apa sih dalam anak belajar gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang anak autisme, semuanya semua anak sih ya, sebetulnya semua anak ya, yang hambatan belajar. Berarti kan dia memiliki, harus memiliki, apa ya namanya, cara yang khusus untuk belajar. Yang mungkin masing-masing anak akan jatuhnya berbeda gitu ya. Jadi jatuhnya berbeda, tentu kita harus kenali gitu, akan lebih cepat kalau dia belajar sesuai caranya dia, kemudian apa namanya, kita arahkan. Belum mood, masih ada kedengaran ya, oke. Apa namanya, kita arahkan kepada maunya kita, gitu ya. Yang pertama ya kita harus ngajak dia gitu kan, jadi barangkali dia nggak tertarik kalau kita ngajarnya langsung, tetapi kalau kita misalnya apa namanya, ajak dia sesuai yang dia suka, yang dia mau, yang namanya anak itu kalau belajar kan nggak bisa dipaksa gitu ya, apalagi belajar yang intensif gitu. Kalau kita ngomong anak ABK kan pasti belajarnya intensif ya, bayangin kalau dia terus ya gimana gitu, dia akan berkembang dengan baik gitu dan ibaratnya kalau dipaksa belajarnya atau apa namanya, tentu dia nggak mau belajar, nggak berkembang. Jadi mungkin dia bisa, tapi mungkin sekedar, asal, bisanya asal gitu, yang penting selesai, yang penting nggak dimarahin gitu kan. Kita kan nggak mau kayak gitu ya. Kita maunya ya anak, eee, berkembang gitu ya, berkembang eh, aku kebalik salah ya? Salah kamar, bentar, kok bisa salah kamar? Bentar. Udahlah lanjutan. Perasaan udah bener. Ya aku cek dulu di Facebook ya. Oh iya udah bener. Kaget. Sangat salah kamar. Oke, jadi kira-kira gitu ya. Jadi kalau kita mengikuti cara belajar anak, itu anak lebih senang, lebih bisa, terus apakah akan begitu terus? Ya enggak, kita pengennya anak belajar langsung seperti teman-temannya yang lain, sesudah dia tahu, sesudah dia ngerti konsepnya, sesudah dia merasa nyaman sama kita, baru kayak kita belokin gitu ke konsep yang sebenarnya, gitu ya, kurang lebihnya sih gitu, ya. Oke, sekarang kita akan mencoba membahas masing-masing. Jadi ini kan udah praktek ya semuanya ya, sudah mencoba praktek. Nah, barangkali sudah ada ketemu nih masalah. Masalahnya apa gitu ya, masalah masing dari masing-masing anak gitu ya, atau masing-masing klien yang tentu akan beda. Walaupun misalnya sama-sama VB-MAP level 2, sama-sama VB-MAP level 3, mungkin tetap beda gitu ya. Jadi kira-kira gitu. Yang pertama ini mohon maaf pertama kayaknya FB-nya saya juga kurang, harusnya ada namanya, tetapi kayaknya di sini nggak tertulis nama, untuk yang minggu depan, saya akan tulis namanya, nama FB ya, sebelum pertanyaan-pertanyaan itu ada. Oke, yang pertama adalah, eee, yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk poin ke-10, apakah harus dengan anak yang, sebenarnya saya ambil aja bukunya ya, sebentar ya. Oke, yang poin 10 saya bacakan poinnya bahwa pada social skills ya. Social skill itu apakah harus dengan anak, apa harus dewasa? Jawabannya harus dengan anak. Ya, karena kenapa? Karena dan itu anak itu juga sebaiknya tidak saudaranya, bukan kakaknya, bukan adiknya, apalagi orang dewasa. Karena kenapa? Karena dia harus menggunakan social skill ini adalah kemampuan, jadi di sini ya, absence, nggak adanya, lemah, atau impaired dari social skills. Ya, di mana yang pertama social skill-nya itu sesuai dengan umurnya, tumbuh sesuai konsisten, sesuai umurnya gitu ya. Sementara kalau yang 4 ya dia kebanyakan main sama diri sendiri, kemudian nggak ada suara ngomongnya, nggak ada interaksi, meskipun interaksi yang non verbal dan sebagainya gitu. Ini harus sama
teman sebaya. Karena kita kan pengennya benar-benar anak bisa melakukannya dengan teman sebaya, bermain seperti ya teman-temannya yang lain. Ya, jadi kira-kira kayak gitu. Oke. Yang kedua adalah instructional control poin 1. Beberapa tugas tidak dipatuhi tetapi cepat pulih. Cepat pulih maksudnya seperti apa, Bu? Apakah anak ujung-ujungnya mematuhi tugas setelah menolak atau mengerjakan tugas, atau cepat pulih dalam konteks emosi? Cepat pulih dalam konteks instructional control. Jadi waktu kita kasih tugas, pertama dia tidak patuh, tapi kita arahkan sedikit saja, akhirnya dia mau melakukannya. Gitu ya, kali kan adalah instructional control. Ya, jadi kayak gitu. Terus kemudian suaranya nggak kedengeran. Kedengeran kan sekarang udah ya? Kedengeran? Kedengeran kan? Kedengeran, Bu. Kedengeran, Bu. Ya, jadi kira-kira gitu ya. Jadi ini konteksnya adalah dalam instructional control. Kalau poin instructional control berarti konteksnya adalah instructional control. Tetapi kan ya namanya anak-anak mungkin nggak selalu langsung nurut, langsung dikerjain gitu ya. Tapi maksud di sini adalah begitu kita ingatin atau kita arahkan lagi untuk melakukan kegiatan yang kita mau, anak ini bisa. Oke. Yang berikutnya, apakah ada cara untuk menunjukkan dan mengajarkan motivasi, learn motivator pada anak autism? Kalau dalam kasus anak saya sulit memunculkan motivasi jika sudah diminta mengerjakan tugas yang sulit, walau kadang dia mengerjakan tugas tersebut karena diberikan enforcer, tapi masih kelihatan ogah-ogahan dan lama sekali mengerjakan tugas. Oke, jadi yang harus Ibu analisa apa di sini gitu ya. Jadi yang harus dianalisa adalah, yang pertama yang harus dipahami adalah motivasi adalah hal yang gak gampang buat anak ini, karena anak ini kan tidak memiliki motivasi yang secara alami gitu ya. Terus makanya yang benar-benar bisa bikin dia termotivasi untuk mengerjakan tugas adalah reinforcer-nya. Reinforcer. Nah, kalau memang dia kelihatan ogah-ogahan untuk tugas yang sulit, reinforcer-nya ini Bu yang harus kita mainkan. Ya, reinforcer-nya kita mainkan. Ada dua hal di sini sebetulnya. Pertama, reinforcer-nya harus dimainkan. Jadi ibaratnya reinforcer tuh kalau dikasih gitu-gitu aja tuh jadinya bosan Bu. Ibu harus kembangkan reinforcer-nya gitu ya. Gimana cara ngembangin reinforcer? Macam-macam gitu. Jadi Ibu harus jangan itu aja, terus dikerjain. Dan reinforcer itu kalau misalnya bentuknya sesuatu, makanan atau mungkin mainan gitu ya. Ya bentuknya jangan gitu-gitu aja, gitu harus emang kitanya harus agak kreatif gitu, bagaimana supaya mainan itu menjadi lebih menarik misalnya gitu ya. Jadi kalau cuma dikasih itu doang ya jatuhnya bosen. Atau mainannya ya memang harus kita sering ganti-ganti. Makanannya juga sering kita ganti-ganti, tapi kita cari yang sama. Maksudnya apa sih yang disukai, misalnya anak ini suka kue. Apa sih yang disukai dari kue itu gitu ya. Oh, ini rasanya anak ini suka yang manis nih gitu ya. Ibu cari kue lain, biskuit lain yang rasanya manis juga gitu, yang mirip-mirip kayak gitu. Tapi beda gitu. Atau kalau misalnya anaknya suka yang gurih, nah cari makanan lain yang gurih. Atau anak suka keripik, keripiknya yang crunchy-crunchy gitu ya. Cobain semua keripik gitu. Termasuk juga mainan. Kan kita tujuannya reinforcer itu kan nanti kan dibalikkan ke umum gitu ya. Umum itu ya berupa mainan, sosial dan sebagainya. Nah, mainan pun terus harus kita kembangin supaya menarik gitu buat anak gitu ya. Jadi memang harus dikembangin. Nah, kemudian kalau tugas itu sulit, dia kebanyakan menolak, kita harus lihat lagi, Bu, prasyarat Ibu nyampe ke tugas itu apa? Prasyaratnya tuh anak udah bisa apa belum? Misalnya gini, Ibu nyuruh anak nulis ya. Terus kalau dikasih nulis, dianya tuh udah ogah-ogahan gitu ya. Nah, nulis itu emang kelihatannya cuma nulis, Bu, tapi sebetulnya banyak sekali yang harus anak latih untuk menulis. Yang pertama dia tuh harus megang. Bisa nggak anak megang tuh kayak gini gitu ya. Terus kalau dia begini, dan bisa nggak gitu motorik halusnya tuh bisa megang dengan benar. Kemudian kalau nulis itu juga pakai neken, Bu ya. Kalau Ibu akhirnya memaksakan anak misalnya pakai pensil, kayak anak-anak normal kan kecil pakai pensil supaya bisa dihapus. Tetapi pensil ini memerlukan koordinasi motorik yang sangat, kalau menurut saya cukup kompleks untuk anak-anak kita. Karena biasanya anak itu kekurangan di situ ya, lemah gitu loh, otot-otot ini yang lemah. Jadi motorik halusnya harus dilatih, terus kemudian jangan gunakan pensil dulu, gunakanlah spidol gitu, karena kan banyak sekali yang kita bisa lakukan gitu. Maksudnya menulis itu ada dua, menulis itu adalah menulisnya dengan pensil, dia harus neken dengan bagus. Kedua yang tentang dia harus mengingat gerakannya. Kalau bikin A tuh gini, B begini gitu ya. Kalau dua-duanya udah nulis aja berat, suruh ingat aja berat, anaknya juga jadi malas Bu jatuhnya, ya kan? Jadi kita harus bikin lebih mudah. Ya bukan apakah berarti nggak harus dipakai pensil? Tergantung anaknya gitu ya. Kalau kita udah latih ternyata memang dia bisa, ya silahkan pakai pensil nantinya gitu. Tapi mungkin belum sekarang.
Tapi kalau anaknya yang ternyata motoriknya udah berapa tahun juga nggak bisa pensil, kalau saya kenapa sih misalnya nulis pakai bolpen atau pakai spidol? Kalau bolpen tuh kan kayak boxy, itu kan kayak glide gitu aja ya, nggak pakai ditekan, misalnya kayak gitu. Atau spidol ya udah pasti nggak pakai ditekan. Nah, kemudian nulis ya dengan ketahanan yang lama, itu tuh otot sininya tuh harus kuat, Bu. Kalau enggak dia gini-gini, pegel, capek kalau dia nggak kuat. Nah, jadi kelihatan sederhana tugas itu, tapi sebetulnya banyak itu prasyaratnya. Syaratnya untuk mencapai situ banyak. Kalau ini terlalu berat buat anak, jatuhnya dia malas. Sekuat apapun reinforcer, sekuat sepengen apapun dia terhadap sesuatu gitu ya. Tetapi kalau emang tugasnya terlalu berat, enggak, mendingan nggak usah. Sama kayak ibu ya. Ibu kerja sama bos dijadiin apa maksudnya dikasih gaji gede. Oke, kamu gaji gede deh, misalnya gitu kan. Gede, gaji gede 10 juta katakanlah. Kerjanya apa? Gini gini gini. Kayak ibu pikir nggak mungkin kecapai deh udah. Ibu juga bukannya jadi semangat jadinya males. Gitu ya. Jadi apa namanya? Itu yang harus kita mainkan gitu ya. Termasuk di dalamnya juga harus ibu analisa lagi, observasi lagi apakah tugasnya itu, jadi ibu harus ada apa ya istilahnya, ada strategi. Tugas susah itu jangan dikumpulin. Jangan dikumpulin susah-susah, susah semua. Jangan terlalu akhir di mana anak udah capek, misalnya terapi 1,5 jam atau 2 jam, ibu ngasih tugas terakhir aja deh karena biasanya dia ngamuk. Iya, tapi udah susah terakhir, Bu. Jadi otak dia juga udah separoh. Tambah susah pula. Nggak bisa. Jadi gimana? Itu ada makanya dia disebut kalau dari ilmu behavior disebut ada namanya behavior momentum. Jadi ibu tuh harus memasangkan yang tugas yang susah ini dengan tugas yang mudah. Jadi tugas mudah susah sekali. Habis itu cepat langsung beralih ke yang mudah lagi, gitu ya. Kira-kira gitu. Ya, jadi harus kayak diatur seperti itu gitu, Bu. Apa namanya? Supaya dia tuh tetap pada saat ngerjain tugas semangatnya tinggi, termasuk juga reinforcer-nya tinggi. Gitu. Kemudian berikutnya. Anak saya lahir ini suka memplesetkan kata, mengganti kata-kata. Misal dipanggil namanya Bastian, dia panggil jawab Bastian, mengganti kata jawab jadi Jawa Tengah. Jawab Jawa Tengah. Mandi, dia jawab sikat gigi. Kita bilang mandi, dia gigi. Kita bilang berdua, dia jawab bersatu. Ini diagnosanya anaknya apa, Bu? Ini diagnosanya apa ini anaknya ini, Bu? Ibu siapa ini yang pertanyaan ini nih? Kita bilang kiri, jawabnya ketiru, lihat, dia bilang tirukan. Ini Bu siapa ini yang nanya? Ini problem behavior iya, tapi kita harus lihat Bu ya, kenapa dia melakukan ini, gitu ya. Kalau anaknya udah bisa kayak begini, saya yakin bahasanya juga udah bagus, kalau dia udah bisa ngomong seperti itu. Oke, gimana Bu Ria? Diagnosa anaknya apa Bu? Ya Bu Ria Yosi, diagnosa anaknya apa? ASD, kayak begini yakin Bu? Apa Asperger? Apa namanya, kita harus lihat. Jadi itu problem behavior, udah pasti. Karena kita memberikan instruksi, dia pasti ngasih yang lain, gitu ya. Ya tergantung level bahasa anak ibu lah ya. Tapi dia bisa memasangkan bahwa, ini adalah sesuatu dan dia menikmati ini, gitu. Karena ibu respon terhadap itu, gitu ya. Jadi ibu respon. Jadi kalaupun dia melakukan itu, ya udah ibu cuek, jangan marah, jangan kesel. Dia semakin menikmati peristiwa ini gitu. Dia mendapat perhatiannya, dia mendapat ibu kesel, nah dia tuh menikmati. Jadi kalau dia menjawab itu, ya kalau memang makanya yang pertama reinforcer-nya harus kuat gitu ya. Reinforcer-nya nggak jadi, oh ya udah nggak jadi, gitu. Terus kemudian ibu nggak usah respon hal-hal yang kayak gitu. Jadi responnya kepada hal yang benar aja. Begitu benar kasih reinforcer. Begitu dia nggak benar, ya udah kayak nggak terjadi apa-apa gitu aja. Gitu. Itu problem behavior iya. Terus kemudian ibu juga harus lihat seperti saya bilang tadi, reinforcer-nya kayak gimana, tugasnya kayak gimana. Jangan-jangan ibu memberikannya gitu-gitu aja, jadi jatuhnya anaknya bosen gitu ya. Akhirnya dia ngaco, gitu ya. Jadi ini mah udah jelas-jelas dia ngerjain ibu, bukan karena dia salah, bukan apa. Karena semua yang dia jawab itu sesuai, tetapi kayak lawan katanya gitu ya. Emang sengaja dia bikin lawan katanya. Gitu. Jadi ibu jangan ketawa, orang yang lain yang dengerin juga nggak boleh ketawa. Terus kemudian ya benar-benar itu kayak nggak terjadi apa-apa gitu ya. Udah nggak boleh begitu, stop. Misalnya bilang gitu kan.
Terus Ibu kasih lagi perintah, alihkan dulu. Mungkin Ibu bisa lihat ada beberapa hal yang dia akan begitu, tugas-tugas yang dia melakukan itu. Berarti itu tugas itu buat dia kalau nggak susah, dia bosan, pokoknya ada masalah dengan tugas itu. Kalau tugas-tugas yang gini biasanya dia enggak. Nah, itu mungkin harus dilihat tuh kayak gitu. Kenapa dia melakukan itu? Balik lagi, Bu, kita gali lagi prasyaratnya, segala macam. Apakah memang sudah tercapai apa belum? Gitu. Jadi kalau anak memiliki belum behavior itu pasti ada yang salah dengan terapinya, cara terapinya, programnya, reinforcernya, ya itu kita harus gali lagi. Bu Muri, saya mau coba mulai isi barrier assessment. Salah satu yang nilainya 2 adalah instructional control. Bagaimana nanti kaitannya dengan VB-Map, Bu? Apakah saya buat program dulu untuk menghilangkan, mengurangi barrier, lalu lanjut VB-Map? Oke. Kalau misalnya nilai 2, jadi nilai yang parah itu 3 sama 4, Bu. Jadi kayak misalnya instructional control ya, kayak problem behavior gitu. Nggak mungkin Ibu bisa kerjain tugas kalau problem behavior atau instructional controlnya masih banyak, masih tinggi gitu ya. Tapi kalau 2 sih, kalau menurut saya nggak terlalu kenapa-napa 2. Maksudnya masih bisa under control, tapi nggak terlalu tapi kadang-kadang anaknya ngeles gitu ya. Jadi kita baca aja ya, biar jelas ya tentang yang barrier assessment nomor 2. Jadi kalau nilainya 2, beberapa kali melakukan perubahan behavior, tetapi minor tantrum dan minor behavior. Jadi kalau menurut saya sih, kalau nilainya 2, itu memang nggak usah terlalu diributin, Bu. Kita cari penyebabnya. Penyebabnya apa? Gitu. Penyebabnya apa? Tadi balik lagi tuh, tugasnya gimana, timing pembagian tugas gimana, ngebosenin apa enggak, gitu. Perlu enggak anaknya memiliki sensori misalnya ya. Jadi harus dilihat lagi. Terus kalaupun menghilangkan barrier dulu atau ngisi VB-Map, tergantung. Justru barrier ini mengarahkan kita mendingan VB-Map mana dulu yang di-attack gitu. Jadi kalau misalnya anaknya, kalau instructional control 2 sih nggak terlalu masalah ya, Bu ya. Kalau misalnya instructional atau problem behavior 3 atau 4. Nah, itu yang harus kita beresin. Beresinnya gimana? Kita pakai pairing gitu loh ya. Mendapatkan instructional control ya sambil main gitu ya. Jadi hal-hal itu yang kita harus perbaiki dulu dan harus kita, ini Ibu atau terapis yang nanya ini ya. Kalau ibunya, berarti harus Ibu perbaiki dulu instructional control Ibu di rumah seperti apa. Kadang-kadang Ibu misalnya nyuruh atau janjiin anak begini, ternyata kenyataannya Ibu nggak pernah ngelakuin. Misalnya kayak gitu ya. Jadi itu harus dilihat dulu kayak gitu, Bu. Itu udah beres, baru kita berbicara tentang VB-Map-nya. Nah, di VB-Map itu juga dilihat kalau misalnya anaknya defective man ya, man-nya gagal gitu ya. Ya, kita akan coba gali lagi gitu, kenapa man-nya gagal. Jadi kalau misalnya Ibu punya ada yang gagal, man, take echoic, anaknya belum vokal misalnya, tapi yang imitasi mah lumayan, listener lumayan. Itu artinya hasil dari barrier assessment ini kelihatan kan ya, jauh nih man, take echoic-nya. Ya inilah yang kita gali dulu gitu, kita cari fokus lah, menjadi fokus dari terapinya dulu gitu, untuk membuat anak misalnya vokal. Jadi sebetulnya sih kayak saling melengkapi lah datanya aja, tapi kita kalau ngambil data tuh semuanya. Gitu. Jadi tetap VB-Map dijalanin, tetap. Apakah tidak salah mengajari anak untuk mengeneralisasi seperti menghafal? Salah. Makanya kalau di dalam VB-Map ya kan ini kan kita ingin menghindari hal-hal yang anak hafal gitu ya. Makanya di dalam VB-Map itu kita selalu ada refleksi baru interverbal. Kita nggak pernah ngajarinnya misalnya interverbal langsung. Kita ada refleksinya, baru kemudian interverbal. Jadi interverbal itu dengan bermacam-macam variasi gambar, dengan bermacam-macam variasi pertanyaan. Jadi anak tuh pahamnya tuh paham gitu terhadap pertanyaan yang kita ajukan. Jadi kayak misalnya kita bikin, nanti dijelasin ya agak di hari yang keberapa tuh, saya rencana akan menjelaskan, oke jadi ini nanti dibagi jadi berapa, jadi kayak misalnya jawaban kamu tidur di, gitu ya. Tidur itu bisa beberapa ya, tidur itu bisa di karpet, tidur itu bisa di tikar, tidur itu bisa di tempat tidur ya. Yang pertama diajarin tempat tidur supaya dia nempel kalau tidur di tempat tidur. Kemudian lain-lainnya kalau dia udah paham baru diajarin. Nah, terus kemudian bisa fungsinya juga nih, tempat tidur buat apa? Jadi kayak yang bagus tuh kayak ya dibagi lagi, tempat tidur tuh untuk apa? Tempat tidur ya untuk tidur. Tapi kadang-kadang kan juga kita cuma duduk di tempat tidur, boleh-boleh aja dong, kenapa enggak gitu ya. Nah, jadi paling enggak anak-anak punya pengetahuan tentang itu. Gitu. Ya.
Oke. Terus kemudian berikutnya ya, jadi itu yang menghindari gimana supaya anak tuh nggak ngafal. Kita menginginkan suatu saat anak akan terlepas dari reinforcer. Bagaimana Bu kalau sampai belajar anak memegang kartu-kartu tapi tidak dijadikan streaming? Anak memang tidak terlalu fokus sama si Bu. Tapi anak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh si ibu. Apakah itu diperbolehkan? Kalau anaknya level ini tergantung level ya Bu. Kalau anaknya level pemula banget, saya tidak sarankan dia mulai pegang kartu. Kalau anaknya level pemula, maksudnya kalau anaknya baru-baru kayak anak level 1, awal level 2 gitu, karena itu ngeganggu gitu ya, maaf ya, ngeganggu fokus dia juga gitu. Tapi kalau misalnya anaknya udah agak level 3 ya, awal level 3 atau mau level 4 dan kelihatannya cuma megang-megang aja gitu ya, nggak dimainin, nggak bikin steaming dan sebagainya, nggak apa-apa. Tapi kalau saran saya sih jangan dulu gitu. Jangan, sebaiknya tidak. Ya. Oke. Jadi boleh pinjam dulu. Justru ini kadang-kadang ya dia kayak jadi reinforcer itu yang dia pegang. Walaupun sebenarnya saya nggak terlalu nyaranin ya apa yang dia pegang atau bukan berbentuk sesuatu yang real yang bisa dia mainkan atau dia makan itu sih kayak buat streaming jatuhnya kan. Jadi saya nggak terlalu nyaranin tapi ya tergantung kondisinya. Oke. Yang berikutnya adalah rocking saat bernyanyi apakah termasuk dalam stimulasi diri? Kalau namanya stimulasi diri itu kalau bentuknya berulangnya tuh kayak ada pattern-nya gitu loh, Bu. Tapi kalau anaknya misalnya gini, nyanyi, "Dua mata saya," ya itu bukan rocking. Ya. Masih sering jinjit, masalah sensori dan tidak fokus dalam mengerjakan perintah instruksi, sering tidak selesai. Bagaimana tips menghilangkan hambatan belajar tersebut? Ini kayak jadi klise ya Bu ya sebetulnya. Baliknya tuh sebetulnya saya kalau masalah sensori kita harus tangani karena kan sensori seperti di training online sebelumnya kan emang kita harus kasih anak ini bergerak gitu ya. Jadi mungkin Ibu bisa coba misalnya setiap terapi setiap 10 menit atau setiap 15 menit anak ini harus bergerak gitu. Harus melakukan sesuatu yang aktivitas jangan di meja aja atau jangan duduk aja di lantai gitu. Harus sesuatu yang membuat dia mencukupi kebutuhan sensori dia untuk bergerak. Nah, kayak kira gitu ya. Nah, terus kemudian bagaimana supaya dia menyelesaikan tugas dengan bagus? Reinforcer-nya itu. Ya, jadi reinforcer-nya itu emang harus kuat, harus ada reinforcer-nya dan kita harus masuk juga dari program yang emang dia mau. Ini kan berarti anaknya masih pemula banget ya. Ini dari yang dia mau, yang dia suka apa? Supaya dia tertarik, Bu. Jadi saya sekali lagi nggak pernah mengajarkan misalnya Mentek, ekoik gitu ya untuk anak pemula misalnya untuk semua barang gitu. Kita akan selalu memulai dari sesuatu yang memang anak suka dan anak pakai atau favorit anak gitu supaya dia merasa ada gunanya nih belajar kayak begini nih. Nggak cuma sekedar ngafal nggak jelas. Dan sekali lagi target itu kita bikin sesuai anak. Kalau memang anaknya ternyata bagus daya tangkapnya, ya kita bikin target bolehlah banyak, bolehlah detail gitu. Tetapi kalau misalnya anaknya juga memang susah gitu ya, ya sebaiknya kita ajarkan yang sesuai seperlunya aja gitu. Kalau misalnya daya tangkapnya juga kurang, autisnya lumayan berat. Jadi bukan berarti kalau yang namanya terapi ABA itu harus, oke, daftar pekerjaan, anak harus hafal 20 pekerjaan, kalau nggak pindah ke program. Anak harus ngafal kata kerja sampai 50, kalau nggak pindah. Gitu. Ya, nggak gitu. Kita lihatnya oke pertama apa yang dibutuhkan anak, terus kemudian kita ajarkan beberapa, terus kita lihat kalau anaknya ternyata memang daya tangkapnya bagus, terus kemudian ya autisnya juga nggak terlalu berat, kita kasihlah dia sebanyak-banyaknya gitu yang dia bisa dan memang berguna. Tetapi kalau misalnya ternyata kenyataan anak autisnya rada berat gitu ya, ya dari apa harus 20 pekerjaan misalnya, nggak perlu kali ya, barangkali 10 aja cukup gitu, tapi tugas-tugas utama kayak dokter, polisi, atau pemadam kebakaran, guru gitu loh. Jadi kita tuh harus kita lihat semuanya gitu loh. Secara waktu kita bikin programnya. Ya Bu ya. Jadi kalau anak ngerjain tugas, kebanyakan streaming lihat lagi tugasnya seperti apa, apakah prasyaratnya, apakah reinforcer-nya, bagaimana behavior momentumnya tadi gitu ya. Jadi harus dilihat.
Apa yang harus dilakukan jika anak melakukan perilaku negatif, perilaku seperti geram, kadang mencubit pipi sendiri kalau di anak saya, untuk menghindari tugas atau malah pergi dari ruangan belajar. Kalau dipaksa kembali malah memicu agresif. Itu dia, Bu. Ibu kan kalimat Ibu kalau dipaksa kembali, yang memaksa siapa, Bu? Nggak ada, nggak bisa, gitu. Jadi yang paling Ibu bisa lakukan, kita tuh apa namanya ya? Bebaskan pemikiran bahwa yang namanya terapi ABA itu anak dipaksa datang, dipaksa duduk, harus ada prompter supaya kalau nggak duduk. Jadi setiap anaknya mau begini diginiin lagi, supaya anaknya begini. Lepasin pikiran-pikiran itu. ABA tuh nggak gitu. Jadi ABA itu pengennya anak datang sendiri dengan senang hati, gitu ya, datang bermain atau paling nggak ya berinteraksi kalau dia nggak bisa main. Makanya kita selalu mengembangkan itu yang namanya reinforcer supaya anak dengan sadar datang sendiri memilih. Makanya program pertama dari terapi ABA selalu pairing-nya, pairing dan instructional control ya kan. Kalau pairing kan dari kita memasangkan kita dengan sesuatu yang menyenangkan ya, bentuk reinforcer atau bentuk apa namanya? Reinforcer-nya bentuk reinforcer-nya terus macam-macam ya. Terus kemudian interaksinya dan sebagainya. Yang kedua instructional control, kita harus pegang kontrol gitu terhadap anak itu dulu yang harus diperbaiki gitu. Jadi apa namanya? Dan jangan lupa teori fungsi behavior-nya. Jadi dia kadang marah, perilaku negatif, menggeram, mencubit, kenapa, Bu? Ibu cari fungsinya. Udah jelas katanya menghindari tugas. Ibu gali lagi, kenapa dia menghindari tugas? Reinforcernya kurangkah? Tugasnya terlalu susahkah? Kalau tugasnya terlalu susah, dibagi lagi prasyaratnya seperti saya tadi bilang. Tugasnya menarikkah gitu ya? Udah sesuaikah Ibu ngajuinnya dengan VB Map-nya misalnya gitu. Jadi banyak yang harus digali. Jadi nggak ada yang dipaksa harusnya Bu. Ibu pegang reinforcer-nya. Kalau dia pengen reinforce-nya, udah pasti jamin dia balik. Pasti dia balik sendiri Bu. Nggak usah Ibu panggil-panggil. Apalagi kalau Ibu pairing dengan anak udah bagus gitu. Jadi Ibu nggak begitu interaksi sama anak nggak main hajar aja kasih tugas, tapi Ibu kasih maksudnya ini kegiatan yang menyenangkan sambil ketawa-ketawa, sambil melakukan hal-hal yang menarik. Otomatis anak pasti balik lagi, Bu. Jadi Ibu gimana nih caranya? Ibu balik lagi pairing-nya. Ya, Ibu membawa apa yang dia senang, kasihnya gratis, asal dia baik, asal dia nurut dan sebagainya, balik lagi ke situ. Kembali lagi tuh semuanya ke problem behavior yang kayak gitu. Penanganannya. Saat ini anak saya ada negatif behavior menggunakan nama orang tetangga bernama Pak Gatot sebagai cara dia mengalihkan atau menunjukkan emosi. Misal saat belajar dia mulai jenuh atau bosan, pada saat itu kita beri instruksi yang dia tidak mau, dia bisa balas mengatakan nggak mau nggak mau kasih ke Pak Gatot aja, mau ke rumah Pak Gatot aja, lalu buang saja dan sebagian yang menggunakan nama orang ini. Itu saya harus gimana, Bu? Jadi kalau menurut saya ya, ini sama kayaknya pendapatnya dari tadi, anaknya kebanyakan kabur, kebanyakan lari. Ini benar-benar harus dilihat lagi, Bu. Kalau anak kebanyakan streaming, kebanyakan menghindar dari terapi, ini ada yang salah. Yang salah pasti yang dewasa, bukan anak-anak gitu loh. Jadi pasti ada yang salah. Nah, yang salah apa? Balik lagi, pairing-nya gimana? Jangan-jangan ibu begitu datang, ayo ini apa, ini apa, ini apa, ada lagi dari belakang, ini apa gitu. Jadi itu tuh bukan kegiatan yang menyenangkan. Kasihan loh anak-anak ini terapi berjam-jam gitu. Temennya main-main, lari-lari, dia terapi loh. Pulang sekolah dia terapi. Jadi ya, apalagi anak-anaknya udah bisa ngungkapin kayak gini. Sebetulnya dia udah bisa menghubungkan bahwa saya nggak suka itu kayak saya Pak Gatot itu gitu ya. Jadi sebetulnya kemampuan berbahasa dan pemahamannya lumayan bagus. Tapi ibu harus lihat lagi, analisa lagi. Jangan-jangan memang anak ini memerlukan prasyarat untuk mencapai target yang dia inginkan itu. Jadi harus dilihat lagi VB Map-nya, dilihat lagi tugasnya, dilihat lagi. Jadi apa namanya? Apa yang gue harus lakukan? Observasi lagi. Itu semua pelaksanaannya. Gitu. Anak saya tidak mau pakai baju kalau rambutnya basah. Kalau dipaksa pakai marah dan bilang tidak. Ini basah. Bagaimana kata saja dia mungkin nggak suka bahwa begitu basah itu kan rambut kena baju ya. Jadi mungkin itu yang dia nggak nyaman bajunya basah gitu. Nah, bisa nggak Ibu cari alternatif supaya ya bajunya nggak basah gitu. Misalnya Ibu kasih anduk kecil, jadi rambutnya dikatasin pakai anduk kecil gitu kayak kita kalau habis keramas gitu. Mungkin buat itu dia lebih nyaman kayak gitu ya. Jadi
kita cari alternatifnya supaya mungkin dia tidak merasakan basahnya itu kena ke bajunya. Bagaimana cara mencegah anak melakukan scrolling? Bagaimana cara mencegah anak menjawab jawabannya sudah lewat, jawaban dari pertanyaan sebelumnya, padahal sekarang sudah ganti pertanyaan. Oke. Yang bagaimana cara mencegah melakukan scrolling? Makanya di dalam VB-Map, di dalam kita verbal behavior, di dalam ABA yang sekarang kita target tuh nggak pernah satu. Kalau dulu ABA di Titi Lovas, satu diajarin. Ternyata anak autis banyak jatuhnya begitu satu, dia nebak. Dia nggak ngerti gitu, kebendaannya itu. Akhirnya begitu diganti lagi, dia bingung. Misalnya ibu ngajarin, ini gunting, ini bolpen gitu kan. Ibu ngajarin bolpen, terus jadi dia pikir semua nama tuh namanya bolpen. Begitu dikasih gunting, dia jawabannya bolpen. Oke, gunting lagi di drill, akhirnya jatuhnya dia bingung, ini apa? Kadang-kadang diajarin bolpen, kadang-kadang gunting. Jadi dia nggak paham konsep benda ini gitu. Akhirnya ya udah dia scrolling gitu. Makanya kita selalu minimum menyarankan sekali ajar itu 3 supaya tidak terjadi scrolling. Dan pastikan kalau ibu memberikan jawabannya, memberikan reinforcernya itu benar-benar pada saat dia menjawab dengan benar, bukan pada scrolling. Jadi kalau dia scrolling, dia nebak, ibu tanya lagi sekali lagi dan langsung aja errorless learning, langsung kasih tahu jawabannya. Jadi kalau misalnya kayak gini kan, ada 3 benda, misalnya dia bilang, ibu bilang pegang gunting gitu ya. Dia pertama pegang ini, terus dia pegang ini, terus pegang ini gitu kan. Nah itu tuh ibu jangan bilang, ya betul itu gunting, bukan, karena itu dia nebak. Gitu. Jadi ibu tangannya ibu giniin lagi, ya maksudnya diiniin, disingkirkan, terus ibu bilang, mana gunting, ambil tangannya langsung ketunjukin ke sini, errorless learning. Ya, langsung kasih reinforcernya. Gitu. Jadi dia tahu ini tuh gunting. Terus boleh ibu distraksi dengan jawaban yang lain, dengan pertanyaan yang lain, misalnya pegang mata, pegang hidung, mana gunting, gitu. Ya, boleh dikasih prompt yang lebih sedikit, terus baru kasih reinforcernya. Jadi kayak gitu. Bagaimana cara mencegah anak menjawab jawabannya sudah lewat jawaban pertanyaan sebelumnya, padahal sekarang sudah ganti pertanyaan. Barangkali memang anak ibu punya masalah yang namanya delayed. Jadi maksudnya dia responsnya delayed gitu. Respon dia itu agak telat. Ya. Nah, gimana cara ngelatihnya? Saya saranin ibu untuk benda-benda yang dia sudah paham, ibu lakukan yang namanya pattern itu. Jadi misalnya 1 menit berapa kartu. Jadi dalam 1 menit. Jadi semua benda-benda yang dia udah bisa, ibu boleh tumpuk ya, dibikin kartu. Semua benda, semua atau tugas gitu ya, dibikin di dalam satu kartu-kartu gitu. Mana ya punya saya? Nah, kemudian di drill gitu. Jadi ini apa, ini apa, ini apa, ini apa gitu supaya dia cepat. Dalam 1 menit kalau dia belum jawab, ibu tetap pegang ini. Jangan ganti kartu. Nah, terus kemudian ini apa atau pegang mata, pegang mulut gitu ya. Macam-macam lah campur-campur tugasnya semua. Nah, terus kemudian kalau dia ibu catat tuh berapa menit dia bisa menjawabnya gitu. Nah, kita pengennya itu kalau dia bagus misalnya 1 menit 10 gitu ya, 10 kartu gitu ya hari ini. Ya udah besok kita bilang, "Dek, ini 10 kartu, kita coba yang lebih cepat ya." gitu loh. Jadi kalau dia bisa lebih dari 10 kita kasih reinforcernya. Jadi itu untuk pelatih kecepatannya dia. Kecepatan dan ketepatan gitu. Jadi kayaknya anak ibu tuh masih lambat responsnya. Oke. Bagaimana penilaian perilaku negatif yang terjadi berulang-ulang dan timbul bahaya untuk diri sendiri dan orang lain seperti menggigit dan cara mengatasinya. Oke, Bu, gimana yang penilaian perilaku negatif yang terjadi berulang dan timbul bahaya berarti ya udah termasuk yang sangat bahaya itu ya Bu ya. Udah berulang berbahaya. Jadi mungkin berapa kali sehari. Nah, tergantung gitu ya. Bisa nomor 3, bisa kalau berbahaya bisa 3 atau 4. Tergantung gitu berapa sering anak melakukan ini. Terus gimana caranya? Kembali lagi Bu, caranya mah fungsi behavior. Dilihat lagi waktu dia melakukan itu, maksud dia apa? Dia menggigit tangannya, maksudnya apa gitu. Pasti ada yang ingin dia sampaikan gitu. Ibu pelajari lagi ABC-nya dan fungsi behavior. Ya. Jadi baru kita bisa tangani gitu. Apakah karena sifat apakah karena atensi, apakah ingin sesuatu, apakah menghindar, apakah otomatis dan sebagainya. Ini saya yakin bukan otomatis. Nggak, maksudnya kelihatan otomatis kadang-kadang, tapi sebenarnya banyak kejadian itu tidak otomatis.
Oke, barrier assessment sebaiknya dites ketika apa dan jangka waktu seberapa lama jedanya. Biasanya sih kalau memang mau dites itu biasanya iya bareng dengan milestone-nya. Jadi kalau milestone-nya dilakukan setiap 3 bulan, 6 bulan, barriernya juga bisa 3 bulan, 6 bulan sambil dilihat apakah ada perkembangan apa enggak gitu selama ini. Kira-kira gitu. Apabila memungkinkan pertanyaannya, apakah memungkinkan menjadikan satu barrier yang minim untuk membantu barrier yang lain yang lebih tinggi? Apakah apabila anak cenderung ada di posisi 1, 2, atau 2, 3, sebaiknya memilih yang mana? Ya jadi gini Bu ya, apakah memungkinkan menjadikan satu barrier yang satu membantu barrier yang lain? Ya bisa aja. Ya kalau misalnya kayak tergantung barriernya apa gitu. Jadi kalau misalnya dia barriernya anaknya listenernya tinggi, tag-nya rendah, ya berarti dari listener ditransfer ke tag gitu kan. Ya itu bisa juga menjadi patokan. Iya bisa begitu juga. Apakah cenderung ada di posisi 1, 2, 3 sebaiknya memilih yang mana? Oh, apabila anak cenderung ada di posisi 1 dan 2 atau 2 dan 3 sebaiknya memilih mana? Lebih baik memilih yang memang problem behavior-nya banyak, yang lebih tinggi gitu supaya kitanya aware gitu bahwa ada problem nih gitu ya. Kalau misalnya kita kasih gitu-gitu aja agak susah gitu, nggak bisa gitu, nggak bisa kita lakukan kayak gitu. Karena nanti takutnya kita bilang oh nggak ada problem anaknya, ternyata dia ada gitu ya. Jadi itu yang agak susah. Oke. Yang berikutnya, bagaimana mengatasi kegelisahan, stimming, dan tantrum anak yang remaja pada anak autis. Nah, kalau stimming ya kita tahu ya stimming itu fungsinya macam-macam. Jadi kita lihat juga gitu fungsinya apa. Balik lagi gitu fungsinya apakah memang dia iseng nggak ada kegiatan lain ya tentu kita harus kita ajarkan kegiatan. Apakah stimmingnya karena apalagi kalau udah remaja ya kita harus bisa mengarahkan stimmingnya menjadi sesuatu yang sebisa mungkin kayak layak gitu. Jadi kalau misalnya anaknya suka flapping hand gitu ya, ya kalau anak kecil gini-gini masih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya anak yang udah agak gede mungkin perlu kita bekali misalnya kayak stress ball gitu ya, supaya dia tangannya pengen gerak, tapi ya dia megang ini, akhirnya kan nggak jadi gerak gitu ya. Maksudnya bisa mendapatkan input dari ball lainnya ini. Nah itu juga bisa. Ya. Kemudian bagaimana kegelisahan. Nah kemudian tantrum. Tantrum juga sama Bu, kita lihat fungsinya. Jadi kita nggak ngelihat bentuknya tantrum kah, stimming kah, atau apa. Semua behavior kita lihat fungsinya. Karena dengan cara itulah kita memahami bagaimana mengatasinya. Fungsinya dia melakukan itu apa. Kalau masalahnya anaknya udah remaja, ini jauh lebih kompleks karena udah nyampur dengan hormonal, gitu ya. Mungkin ada baiknya Ibu melihat juga tontonan yang saya sharing yang di FB group gitu ya, bahwa memang ya banyak masalahnya kalau udah remaja gitu ya. Rencana sih bakal bikin juga tentang yang problem behavior anak ya. Nanti mungkin kita lihat lagi deh kapan akan muncul. Ya Bu ya, jadi remaja normal aja suka pada gelisah ya, ibaratnya pada banyak yang bermasalah ya. Maksudnya bukan bermasalah sih, maksudnya menjadi sangat temperamen karena hormonal gitu ya. Apalagi anak autis yang nggak bisa ngomong, yang bisa ngomong aja ini gitu ada gangguan lah gitu ya. Bukan gangguan sih, kayak apa namanya? Ya kayak nggak enak aja gitu karena kan hormonal itu kan semua. Emosinya juga bisa jadi dari hormonnya dia gitu untuk menjadi sangat temperamen. Apalagi dia nggak bisa ngomong, nggak bisa ngungkapin apa yang dia mau gitu, walaupun misalnya dia ngomong. Bu, anak saya udah seusia 6 tahun, sudah vokal. Kalau ditanya mengapa, kapan, jawabannya selalu ada kata tapi di depannya. Misalnya, Bu, kita tanya, kamu mau kemana? Jawabannya tapi, apa itu termasuk gangguan interverbal ya, Bu? Bagaimana mengatasinya? Oke, tergantung. Abis tapi itu jawabannya benar apa salah, Bu? Ini Bu, siapa yang nanya nih? Jawabannya benar apa salah sesudah dia ngomong tapi? Jawabannya benar apa salah, Bu? Halo. Salah, Bu Luri. Salah jawab. Nah, dia tuh nggak ngerti. Yang diomongin tuh dia nggak ngerti. Jadi gimana caranya? Kita kembalikan lagi gitu, benar-benar. Berarti dia tapi menjawab apa, siapa, di mana, kemana, dia udah bisa dengan benar. Lalu sih ada kata tapi kalau ditanya berulang baru jawab benar. Oke. Belum bisa ya Bu ya.
Mengapa dan kapan? Mengapa itu sesuatu yang susah banget deh. Karena itu mengapa itu kan membutuhkan bahasa lagi ngejelasinnya dan perlu juga pemahaman bahasa abstrak yang cukup bagus gitu. Kalau kapan sih tergantung. Tapi konsep waktu adalah konsep yang susah diajarin kepada anak-anak ini. Jadi saran saya ya kita balik lagi ke yang basicnya, yang apa, siapa, di mana, misalnya dia udah bisa belum gitu. Itu dulu gitu. Udah benar-benar jawabannya nggak diulang-ulang. Maksudnya kita nggak nanya berulang-ulang, dia sudah jawab yang benar gitu tanpa prompt dari kita. Nah itu dulu yang dipastikan. Kalau dia sesudah itu baru ibu ajarin misalnya kapan. Kapan ini kan ajarannya juga harus agak kompleks, nggak sederhana ya. Untuk dia pahami oleh anak-anak ini kapan itu ya berarti kan ada waktunya. Udah tahu belum anak hari-hari misalnya? Udah tahu belum besok, kemarin, hari ini? Udah tahu belum? Udah tahu belum siang, malam? Udah tahu belum misalnya jam? Nah, itu banyak sekali prasyaratnya. Belum lagi misalnya itu baru kapan. Nah, mengapa? Nah, mengapa itu apalagi gitu. Itu kan suatu konsep yang sebetulnya kompleks. Kenapa dia ini? Ya jawaban kan bisa macam-macam gitu, susah. Mungkin ibu bisa ngajarinnya mulai dari sesuatu yang kayak sebab akibat. Jadi ada gambar satu, kemudian ada gambar akibatnya. Jadi misalnya anak berantem dimarahin ibu gitu ya. Berarti kan kenapa dia dimarahin ibu? Karena dia berantem gitu ya. Nah, tentu di sini anak juga harus sudah paham melabel gambar itu. Maksudnya anaknya tuh udah hafal banget gimana melabel gambar. Ini siapa? Oh, ini adik lagi berantem misalnya. Ini apa? Ini mama lagi marah. Nah, itu harus tahu dulu gitu baru bisa kita kombinasikan. Jadi agak rumit memang nih kalau anak-anaknya udah di level-level atas kayak gini. Ya, Bu ya. Jadi harus benar lagi dipastikan. Kemudian bagaimana mengurangi barrier lemahnya listener responding? Listener responding yang mana, Bu? Yang instruksi atau yang gambar? Ya, jadi listener responding yang mana, yang instruksi apa yang gambar, itu kan beda gitu. Jadi jadi intinya adalah kita harus tahu, harus lihat lagi kira-kira apa masalahnya gitu. Kita analisa lagi. Kalau yang berhubungan dengan instruksi, berarti itu ada gerakan. Ya, misalnya dia nggak pernah mau ngerjain misalnya tepuk tangan, susah banget. Kalau disuruh gambar bisa, tapi kalau disuruh tepuk tangan nggak bisa, gitu ya. Terus, nah kita cari lagi nih. Pertama, namanya instruksi yang membutuhkan gerakan. Dia itu butuh Dia itu butuh gerakan ya, butuh koordinasi. Oh, ini maksudnya tuh gini, tepuk tangan tuh gini. Misalnya kayak gitu ya. Jadi tidak segampang itu. Terus kemudian jadi kita harus perbaiki dulu koordinasinya. Gimana caranya? Makanya ada terapis namanya terapis okupasi, terapis sensori gitu untuk mengurangi itu, membantu itu. Atau mungkin ibu bisa latihan olahraga aja di rumah setiap hari misalnya ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah mengurangi kalau berhubungan dengan instruksi anak susah, ibu bisa pakai benda. Karena pakai perantara benda itu lebih mudah ya, terutama untuk anak-anak yang masih kecil. Yang dari gede juga sama. Jadi pakai benda. Jadi instruksinya misalnya ada drum, pukul drum misalnya ya, dipukul drum. Nah, ada benda, ada sesuatu gitu. Dan mungkin ibu juga bisa mencontohin. Tapi anak jadi lebih ingat gitu dibanding misalnya cuma cuma misalnya gerakan-gerakan kayak gitu. Atau bisa juga pakai kalau misalnya ibu bilang, oh dia yang susahnya itu adalah listener dengan kartu. Ibu bisa pakai benda. Karena biasanya anak-anak kecil, terutama yang kecil banget, sering kesulitan dengan kartu, tapi kalau dengan benda enggak. Jadi bisa pakai. Jadi banyak alternatif menuju Roma, banyak alternatif kita mulai dari apa yang anak gampang, apa yang anak mudah. Gitu ya, nggak bisa dibilang, oh anak autis tuh gini, anak autis tuh harus gini, harus gitu. Nggak bisa begitu. Gitu. Jadi kita harus lihat masing-masing seperti apa. Oke. Oke, saya rasa saya akan kasih kesempatan untuk bisa saling mengenal peserta, biar pesertanya agak rame gitu ya, agak seru. Saya akan kasih di breakout room sekitar beberapa menit. Silakan saling ngobrol, saling apa gitu ya, kenalan supaya
saling supportnya tuh enak gitu. Kalau misalnya misalnya ya namanya program rumahan ya, apalagi zaman kayak gini ya, susah gitu ya. Jadi kalau ada yang saling support kan tentu bagus. Oke, silahkan bergabung 5 menit aja ya, nanti kita kembali lagi ke sini. Oke. Silakan klik. Ini background saya kena apa ya? Jadi begitu. Kena angin dari atas kali. Oke. Udah lumayan agak seger ya. Mungkin bosan karena hari ini tuh pelajarannya emang agak bosan menceritakan. Oke, yang berikutnya adalah jika anak memiliki banyak hambatan belajar, contoh ketergantungan prompt dan reinforcer, apakah sebaiknya kita tetap berikan atau tidak? Oh, tetap dong. Namanya belajar, butuh prompt, butuh reinforcer. Cuma harus hati-hati gitu. Jadi anak ini Ibu harus analisa, observasi lagi cara ngasihnya gimana, kenapa dia bisa tergantung gitu lah ya. Jadi gimana
promnya dikasih, tetapi mungkin dikurangi dan ibu harus pelan-pelan benar-benar dikuranginya gitu. Jadi kayak misalnya anaknya setiap dia selalu melihat ibu ngeprom, misalnya dia ngelihat dari gestur ibu jawabannya atau dari suara ibu yang seperti memberikan prom gitu ya. Nah itu prom itu yang harus benar-benar dikurangin, atau kalau memang dia membaca gestur ibu, raut muka gitu ya, ya ibu dibikin datar muka biar nggak kelihatan gitu. Kalau misalnya dia udah tahu nih kalau dia jawab benar, ibu tuh yang gitu ya, jadi kayak benar dia tahu. Nah itu sebaiknya ibu jaga gitu supaya lempeng aja sampai benar-benar dia ngasih. Jadi misalnya ya anak tuh ragu-ragu jawaban, dia begini kan, dia liatin nih reaksinya kita, dilihat ibu. Kalau ibu kayak gitu ya, nah dia itu tahu dia benar. Tapi kalau ibu diem aja, oh berarti salah dia tuh jawab ini. Nah itu artinya bahwa dia itu membaca gestur ibu, bukan dia tahu barangnya tuh emang itu gitu. Maksudnya barangnya seperti itu. Jadi itu yang harus kita perhatikan dari anak. Jadi banyak sekali variasi jawaban dari pertanyaan ini. Jadi saya agak bingung sebetulnya ngejawabnya. Jadi itu yang harus kita lihat. Terus kemudian kalau ibu bisa keberikan gini, apa ini? Gitu ya. Terus jadi anaknya ya udah nungguin ibu aja. Gitu. Atau nungguin ibu tanya apa ini. Kalau nggak dia nggak akan ngomong. Nah ini ya harus kita analisa. Jadi kalau misalnya memang jawaban dia selalu dia nunggu apa jawaban ibu, mungkin ibu sekali-sekali dalam latihan main nggak perlu ngomong mau apa gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya ibu terbiasa gitu ya, ibu kurangi. Jadi bisa ibu biasanya ngomong karena ibu ngomongnya jadi bunyi mulutnya mangap tapi nggak ada suara yang keluar. Atau antar jadi kayak bisa anak kita kasih promnya lebih sedikit lagi. Misalnya kita cuma ngomong gitu ya. Oh anak tahu itu maksudnya HP. Terus habis itu benar-benar promnya dihilangin. Termasuk juga reinforcer. Reinforcer itu kita harus kembangin, kemudian kita harus makin jarangin dengan menggunakan token. Ya, jadi dia kumpul 3 bintang, 5 bintang, 10 bintang gitu, supaya itu kan sebetulnya adalah proses menjarangkan pemberian reinforcer. Sampai secara nggak sadar dia tuh nggak perlu pakai reinforcer, udah nggak apa-apa karena behavior ini udah terbentuk. Nah, kira-kira gitu. Jadi harus selalu cari behavior reinforcer itu yang selalu kita jarang-jarangin. Makanya ada istilahnya namanya variable schedule of reinforcement. Kalau bahasa kerennya. Jika anak ditanya, jawabannya suka asal nyambung, kemudian kita bilang tidak, dan tanya ulang, dia bisa jawab dengan benar. Apakah termasuk scrolling? Ya tergantung, Bu. Kalau ibu tanya besok kayak gitu, sama lagi jawabannya, berarti itu dia scrolling. Tapi kalau cuma hari ini dia salah, sebenarnya kalau anak menjawab salah itu wajar. Tapi kita makanya tahu kesalahannya di mana dan kenapa. Kalau misalnya dia cuma gitu dijawab, hari ini salah gitu ya, terus dia misalnya ini apa? Dia jawab gunting. Pensil, gitu. Dia ngeliat gunting, ibu nggak reaksi, oh pensil, gitu ya. Terus besok ibu ditanya lagi, ini apa, gitu ya. Misalnya ini apa, terus dia langsung jawab pensil, berarti kan dia tahu benar. Tapi kalau dia jawab gunting lagi, misalnya jawab gunting lagi, nah itu kan nggak benar. Nah itu berarti dia tuh nebak waktu kemarin begitu dia nebak pensil, dia itu nebak. Bu anak saya sampai sekarang belum bisa bedain text, shirt, and pants. Walaupun saya prom pakai bendanya di depan dia, masih sering banget ketukar. Tapi kalau disuruh ambil t-shirt atau ambil pants non-prom, nggak pernah dia salah ambil, biarpun warnanya mirip. Saya salah ngajarin di mana ya, Bu? Gimana bisa bedain tag shirt dan tag pants? Oke. Menarik ini. Jadi dia, kalau gitu, Ibu jangan ngajarinnya t-shirt and pants. Ibu ngajarinnya t-shirt and yang lain dulu. Jadi dia kalau begitu dibilang tag, ini kan tag ya, connect. Jadi kalau ibu nggak t-shirt, jawaban dia apa? Ini Bu siapa ya? Maksudnya gimana ya Bu ya? Ibu siapa yang nanya ya? Ada Bu? Saya Bu. Ya gimana? Iya gimana Bu? Ceritanya? Ya dia selalu gitu tuh kalau ditanya, dikasih lihat benda di depan matanya, ini t-shirt bukan? What is this gitu? Nggak bisa tuh Bu, masih suka kebalik t-shirt sama pants. Jadi dia jawabnya t-shirt? Kadang t-shirt, kadang benar, kadang pants. Tapi yang biasanya dia selalu benar tuh saya perhatiin tuh pants. Okay. Kalau t-shirt dia selalu bingung. Oke. Kalau gitu Ibu coba, padahal listenernya udah bisa ya. Iya, tapi kalau disuruh ambil, go get the t-shirt gitu, pasti benar tuh dia ngambil t-shirt.
Biarpun misalnya kan sepasang nih Bu, warnanya mirip ya. Listener, Tapi dia bisa bedain. Bisa. Oke, jadi sekarang mendingan Ibu, jadi Ibu yang dia benar kan ada pants ya. Pants itu yang lebih sering benar ya. Sekarang Ibu latih pants dengan sesuatu yang lain, jangan t-shirt gitu. Sesuatu yang lain tapi baju juga. Apa ya misalnya celana apa namanya underwear atau apa gitu ya. Jadi dia bisa nggak mendiskriminasi itu dulu gitu. Jadi kayaknya karena saking sering dipasangin. Yang pertama Ibu harus listener ke tag. Jadi kalau misalnya ada dua kan, mana t-shirt gitu ya, dia ngambil gitu kan. Terus apa ini? Nah Ibu selalu tanya, transfer itu udah pernah sering dilakukan belum? Transfer listener ke tag. Udah sering Bu. Oh gitu benar. Kalau kadang bener, kadang kagak, dia nggak konsisten Bu. Kalau di sana ketek kan sebetulnya kan dia tinggal ngulang, gitu juga masih salah. Kalau misalnya dia pertama salah nih. Pertama dia salah. Terus kan saya langsung koreksi kan. T-shirt gitu. This is t-shirt gitu. Terus ntar saya gak kasih celana nih Bu. Saya lihat coba dia bingung nggak nih kalau celana, dia bilang t-shirt juga gak. Tapi biasanya benar kalau udah gitu Bu. Kalau udah dikoreksi tuh jadi kayak dia inget gitu. Oke, kalau gitu mendingan yang celana ibu tambah dengan sesuatu yang lain yang sifatnya tapi itu juga berbajuan juga gitu ya. Nah, itu dulu dipastikan. Jadi dia benar-benar tahu celana ini apa. This is pants. What's this? This is pants gitu ya. What's this pants gitu. Jadi pants dengan yang lain gitu loh. Jadi jangan t-shirt dulu. Jadi kita diganti dulu pasangannya ya. Kita separasi dulu lah gitu ya. Yang t-shirt Ibu istirahatin, yang pants dengan yang lain gitu. Jangan lupa ngajarinnya 3 ya Bu, kalau bisa 3 supaya dia nggak kelihatan nebak. Kalau kayak gini jatuhnya di awalnya tuh nebak karena terlalu sering dipasangin pants sama t-shirt, akhirnya dia bingung gitu ya. Jadi kita pisahin pants sama t-shirt, and then pants-nya itu kita tambahin lagi 2 yang baru yang ini juga sih yang berbajuan juga ya, kaos kaki kayak apa gitu. Kita coba lagi. Kalau dia udah mantap itu pants, baru kita balikin lagi gabungin sama t-shirt. Tapi ntar pas digabung sama t-shirt juga tetap mesti 3 benda ya Bu ya? Kita sih sekali nggak. Tapi kalau dia udah bisa semua sih, kalau kayak gini kan sebetulnya apa namanya, dia udah bisa ya. Kalau misalnya dia udah bisa banyak sih nggak perlu 3 benda, kan semuanya udah dikenali. Tapi di awalnya itu ngajarinnya itu loh. Gitu. Ya, oke. Nanti coba deh Bu. Iya. Semangat. Ini udah setahun kali nggak pernah sukses. Iya, ya gitu ya Bu. Iya, jadi kita coba deh barangkali kita separation dulu. Jadi Ibu sekarang ngomongnya pants aja gitu ya. Banyaknya pakai pants. T-shirtnya udah. Ini doang sih Bu. Kalau yang lain tuh nggak sesusah ini. Nggak tahu kenapa. Kalau ini susah banget. Ya, dia jadi kayak udah nempel kalau udah t-shirt and pants tuh kayak udah nempel aja. Kan anak aku kan saking seringnya dipasangin. Selalu mana t-shirt and then mana pants gitu. Jadi dia kalau t-shirt sama pants bisa pick up gitu kayaknya sih gitu. Jadi ya mungkin gara-gara nggak pernah diganti-ganti kali pasangannya. Iya, ya kita kan kadang-kadang kan ya sering kan gitu kalau mana coba ambil celana, ambil baju gitu pasti kan gitu kan ya. Go get the t-shirt, go get your pants, and then that's it gitu kan, pakein gitu kan. Jadi ya mungkin itu terlalu udah nyantol banget tuh di otaknya. Jadi dia suka agak memisahkan. Padahal kalau yang lain nggak ada masalah kan, cuma ini doang kan. Ini doang nih yang belum sukses emang. Jadi kayak udah nempel aja. Kalau t-shirt terus pants gitu, terus dia udah agak bingung jatuhnya. Karena memang kita menambah panjang kata men-nya. Generasi men juga kendala, misalnya bilang buka tutup untuk buka botol. Iya Bu, jadi kalau masih satu kata, gimana menambah panjang? Jangan ditambah panjang Bu, banyak tambahkan variasinya. Jadi bukan nambahin panjang. Jadi jangan sangat-sangat jangan ya kalau anak autisme, terus Ibu pengen udah anak bisa satu kata, terus pengen cepet-cepet anak ngomong kalimat. Tidak, jangan. Karena jatuhnya dia ngafal. Jadi gimana caranya? Tambahin variasi men-nya. Satu kata cukup, yang penting benar. Karena kalau nggak dia akan jatuhnya dia akan ngafal. Kalau Ibu cepat-cepat ngajarin kalimat. Kalau misalnya Ibu ngajarin kayak gitu, anak baru bisa ngomong HP, terus bilang mama minta HP, papa minta HP. Nanti dia ngomong semua barang namanya HP. Atau semua orang namanya mama. Gitu loh. Jadi jangan. Jangan. Untuk kalau anak autis jangan. Kalau nggak autis barangkali nggak apa-apa. Tapi kalau autis jangan. Ya. Termasuk juga misalnya bilang buka tutup untuk buka botol. Nah, apa namanya ini kita ini tuh seperti kayak tadi ya Bu, kebanyakan kita ngajarin
celana sama pants, t-shirt and pants, terus gitu jatuhnya anaknya jadi udah nyatuin, itu adalah bagiannya gitu. Sama seperti buka tuh buka, tutup gitu. Akhirnya buka tutup itu kayak udah nempel aja dan itu ngurainya lagi susah lagi gitu loh. Jadi gimana caranya? Ya terus aja diulang gitu, buka, kalau kebetulan ngomong buka, tapi saya rasa kalau man-nya masih begini ya, saya akan tetap fokus satu kata, Bu, satu kata dulu. Man-nya satu kata, tag-nya satu kata, listener tergantung ya, kalau anaknya udah banyak benar-benar kata bisa 2 kata, tapi kalau yang berbicara keluar dari mulutnya, saran saya sih tetap Ibu fokusnya satu. Kalau enggak anaknya jatuhnya ngafal-ngafal semua, dan ini ya jadinya tambah pemahamannya tambah bingung gitu loh. Oke, yang berikutnya belum ada. Oke, yang berikutnya tidak ada pertanyaan. Bagaimana tekniknya untuk mengatasi anak yang senang berbicara seperti bahasa planet dengan volume suara yang sangat rendah? Maksudnya ini dia babbling sendiri, Bu, steaming. Siapa ibu siapa nih? Ini kesalahan saya tidak menamakan ada namanya. Oke, jadi kalau dia kebanyakan bahasa planet, babbling ya, berarti ya sebetulnya macam-macam. Kalau misalnya dia sambil main, barangkali ya dia melakukannya sambil berkhayal. Tapi kalau jatuhnya steaming, nah itulah yang harus kita lihat. Kalau steaming yang ngeganggu, kita lihat lagi gitu fungsinya seperti apa. Kalau misalnya lagi terapi terus dia kebanyakan ngomong bahasa planet, itu udah pasti steaming kan. Itu pasti dia jangan-jangan dia menghindari tugas. Tugasnya harus dilihat lagi gitu loh. Jadi kalau teknik nggak benar, kalau anak kebanyakan menghindari tugas, anak kebanyakan steaming pada saat terapi atau pada saat terapi anaknya kabur, itu pasti ada yang salah udah. Yang salah tuh bukan anak-anaknya, yang salah tuh orang dewasanya gitu. Jadi kita harus analisa kenapa dia melakukan ini gitu. Tugasnya gimana, reinforcernya gimana, pairing kita gimana, instructional control kita gimana. Ya banyak gitu. Tapi benar-benar ya telah lagi nih buku pelajaran yang dulu nih, dibuka lagi nih. Untuk masalah sensori, bagaimana mengatasi anak yang hipersensitif terhadap suara tertentu dan sangat mengganggu proses belajar. Oke, jadi kalau untuk masalah sensori, kita biasanya justru dibiasakan, Bu. Jadi ini bunyi apa? Dibiasakan sedikit-sedikit. Jadi Ibu rekam suaranya, terus kemudian Ibu dengarkan misalnya cuma 30 detik, kalau dia nggak nangis, kalau dia nggak terlalu berlebihan ya, boleh Ibu kasih reinforcernya. Pinter di suara apa ya? Gitu. Misalnya dia takut dengan suara blender, Ibu rekam di suara blendernya, terus Ibu dengerin ke dia. Suara apa ya? Gitu. Blender, nggak apa, tapi sebentar aja, 30 detik misalnya. Kalau dia oke, kasih reinforcer. Terus dilatih, Bu. Jadi jangan dihindari, tetapi dilatih. Anak saya usia 3,5 tahun, sejak ikut role Bu Ruri kemajuannya semakin baik. Alhamdulillah. Sudah bisa 2 kata atau frasa, tapi mendingnya masih lemah, tergantung prompt. Pernah beberapa kali spontan menaik tangan sambil memanggil saya minta diambilkan mainannya, tapi sangat jarang. Sebaiknya latihan mending itu seperti apa ya? Jadi mending itu memang yang pertama kalau anaknya ASD, ya terus terang mending itu lemah. Mending itu agak susah gitu ya. Kalau misalnya kemajuan 2 kata atau frasa barangkali dalam bentuk tag ya. Kalau tag itu kan ngafal. Ya maksudnya bukan ngafal sih, sesuatu yang memang pasti gitu ya. Jadi pertama ini adalah hal umum ya kalau memang diagnosanya autis ya, Bu. Nah, terus kemudian gimana caranya? Ya kita benar-benar cari motivasinya. Benar-benar coba Ibu lihat lagi sanitasi lingkungan dia. Jadi mau nggak mau dia harus berinteraksi dengan Ibu saat dia pengen dapat apa yang dia mau. Misalnya apa? Makanan dia, kue dia, mainan dia semua ditaruh atas. Terus kemudian mau pergi keluar, sendalnya disembunyiin. Sendalnya satu disembunyiin gitu. Jadi kalau ada satunya kan dia bingung, satu lagi kemana gitu. Kalau nggak ada, jangan-jangan dia nyeker aja, masih 3,5 tahun gitu. Tapi kalau satu ada, satu enggak, barangkali dia nyari. Dia tingak-tinguk, disitulah Ibu masuk. Cari apa? Ya, Ibu prom dulu mungkin. Sendal, misalnya kayak gitu kan. Terus kemudian makan juga gitu. Makan, ada piring, Ibu kasih nasi, lauknya jangan dikasih dulu, suruh dia minta. Gitu. Mau sikat giginya dikasih, odolnya disembunyiin. Mau mandi, misalnya anduknya disembunyiin. Atau jadi kita memang harus kreatif, Bu, kalau untuk menciptakan men. Saya tahu ini nggak gampang, ya. Bisa juga Ibu menggunakan yang namanya visual schedule. Jadi hari-hari kegiatan hari itu apa, ya? Maksudnya ini untuk meningkatkan men dia ya. Hari-hari dia kegiatan itu apa aja. Jadi setiap dia mau melakukan sesuatu, Ibu kembalikan ke situ. Terus hari ini mau hari ini apa? Gitu. Hari ini habis mandi makan, gitu ya. Habis mandi kita makan, ya udah kita makan gitu. Jadi dia setiap melakukan tugas itu dia taruh visual schedule-nya. Kemudian tanya lagi kan,
habis makan. Habis makan apa gitu ya. Jadi dia ada keidean gitu mau nanya apa habis ini. Gitu ya. Itu visual schedule itu juga bisa. Ya kira-kira gitu. Ya pokoknya intinya adalah gimana caranya Ibu kreatif supaya hidup dia tuh jangan gampang lagi kayak dulu. Mau nggak mau dia berinteraksi dengan Ibu dan semua yang biasa dia dapat gratis, yang dapat gampang justru Ibu simpen-simpen. Usia anak 10 tahun, tapi sesudah di asesmen barrier kemampuannya masih level 2. Bu, kalau barrier mah bukan nggak ada levelnya, Bu. Maksudnya milestone kali ya. Dan masih banyak lubang-lubangnya. Bagaimana kita harus membuat program terapinya karena level assessment tidak sesuai dengan usianya. Ya dibuat program terapinya, Bu. Bu Sonang kan udah pernah ikut yang troll biasa kan, di situ kan ya diajarin kan ya gimana kita bikin programnya, kita ambil aja yang bolong-bolong, kemudian kita jadikan program, terus kemudian ya milestone. Milestone-nya kita ambil milestone-nya. Udah pasti anak ini terlambat gitu loh. Ya. Jadi milestone-nya diambil yang kotak-kotak kosongnya. Jadi kalau misalnya Ibu lihat, sebetulnya sederhana walaupun terus terang nggak sesederhana itu ya pelaksanaannya, tapi konsepnya sederhana. Jadi misalnya kalau Ibu melihat ada milestone di sini gitu ya, milestone di sini gitu. Oke, yang kosong mana? Oh, yang kosong ini gitu kan. Level 2 ini. Ya misalnya ini. Nah, ini kita lihat nih poin ini isinya apa ya? Gitu. Poin ini bagaimana mengisinya? Oh, poin ini anak misalnya ini gitu ya. Misalnya yang di sini. Oh, anak harus mencari barang yang hilang, barang yang hilang. Maka tadi saya bilang langsung dibikin programnya. Oke, anak bisa meminta barang yang hilang. Seperti apa? Sepatu, misalnya sepatu satu disembunyiin, satu dikasih. Anaknya suka gambar, kertasnya dikasih, pensilnya dia harus minta gitu. Jadi seperti itu Bu kira-kira programnya untuk dilakukan ya. Ya. Jadi kita nggak peduli umurnya berapa Bu, misalnya anaknya masih level 2, tapi level bahasanya masih anaknya udah 10 tahun, tapi kalau level bahasanya masih di level 2, ya ibaratnya dia belum bisa, pemahaman bahasanya juga masih rendah, ya masih umuran anak umur 2 tahun, kita bikin sesuai itu. Tetapi jangan lupa, kalau anak udah gede, banyak hal yang harus kita keraih lagi kan. Misalnya, kalau anak-anak kecil-kecil, kita bisa fokus kepada VB-Map, karena VB-Map ini adalah mengajarkan bahasa dan sosial untuk anak-anak kecil. Tetapi kebutuhannya memang baru itu, ya kan? Kemandirian juga kalau anak 3 tahunan juga belum terlalu ada sesuatu yang penting banget gitu ya. Paling banter cuma toilet training. Tetapi begitu anak kayak 10 tahun kan kalau bahasanya masih level VB-Map, berarti kan ngejar ke temennya aja udah kayaknya jauh banget gitu. Nah, terus kemudian belum lagi ada banyak hal yang harus dikuasai di usia 10 tahun. Misalnya kemandirian dia gimana, ke depan dia gimana gitu loh. Maksudnya program life skill, dia ke depannya mau jadi apa. Nah, itu yang pengarahan vokasinya. Nah, itu yang harus diarahin dari sekarang. Karena kan kalau udah 10 tahun, ya udah belajar sekolah aja rasanya udah nggak mungkin kalau masih level 2. Gitu kan, maksudnya sekolah reguler. Jadi ya langsung Ibu mungkin bisa komunikasi dengan orang tuanya, anak ini harus bisa mandiri Bu, terus ke depan Ibu mau jadiin apa, kita explore sama-sama Bu bakatnya, apakah anaknya bisa diajarin masak atau musik atau apa gitu ya. Jadi targetnya tuh udah berbeda. Jadi VB-Map-nya ini barangkali sudah menjadi kayak bagian dari intervensi gitu. Kalau anak-anak kecil-kecil, mungkin VB-Map adalah fokus dari intervensi gitu, yang ngerti ya. Karena kan dia target kita ya memang bahasa dan sosial gitu. Kemandirian juga kan ya belum banyak-banyak banget gitu. Walaupun kita harus ajarin tetap juga. Kalau 3 tahun, 4 tahun berarti harus bisa makan sendiri, harus bisa toilet training misalnya, tetapi kan belum banyak yang dikejar. Tapi kalau 10 tahun, dia udah 10 tahun dan kita juga tahu levelnya juga masih level 2, berat Bu. Jadi benar-benar kita udah fokus kepada hal-hal yang untuk masa depannya dia. Oke. Mengurangi barrier level untuk responding tadi udah ya. Bu, anak 7 tahun belajar LVFC di meja, fokus untuk main dengan bermain, tapi anak scripting. Jadi saya masuk dengan mengikuti lagu-lagu apa yang perlu diperbaiki. Bu, anak 7 tahun, belajar LVFC di meja, fokus. Untuk pen dengan bermain, tapi anak scripting. Iya, jadi kalau anak scripting, jadi kalau ada sesuatu target yang kita tidak cocok gitu ya Bu ya, jangan dikasih reinforcernya. Ibu silakan boleh prompt dia untuk
Itu lagi katanya misalnya dia cuma ngomongnya saya mau kayak scripting gitu. Ibu saya mau HP gitu kan. Yang lain deh nggak mau gitu ngomongnya. Gimana ibu ajarin mungkin ibu prom dulu. Pinjem HP atau aku mau HP gitu atau macam-macam kan hal-hal kita pengen HP gitu loh. Jadi itu harus diajarin semuanya gitu loh Bu, supaya dia nggak terlalu scripting jatuhnya. Kira-kira gitu ya Bu ya. Mengikuti lagu-lagu. Ini saya agak kurang ngerti maksud pertanyaan Ibu mengikuti lagu-lagu kayak gimana ya? Dalam konteks main. Oke. Ya, kayak gitu ya Bu ya. Kemudian berikutnya dari Bu Dewi. Mau tanya, anak saya usia 3,5 tahun. Pada kemampuan sosialnya dia sudah bisa mulai imitasi. Oke. Di tempat terapinya terkadang bareng anak lain. Anak saya sepertinya ingin kenalan, tapi jadinya mukul temannya. Apakah anak saya belum siap untuk berinteraksi sosial? Bagaimana melatihnya supaya tidak memukul pada sering diingatkan? Yang pertama Bu, ini pemahaman bahasa anak Ibu seperti apa? Diingatkan juga barangkali nggak ngerti. Ya Bu ya. Jadi yang Ibu bisa lakukan untuk anak-anak yang pemahamannya belum ada, yang bisa dilakukan adalah mengajarkan iya, iya, tidak, tidak. Gitu. Jadi nggak bisa abu-abu karena dia kan bahasanya belum paham. Jadi kalau Ibu bilang kerja nggak boleh kayak gitu, kalau nyari teman, itu nggak dapat karena dia nggak ngerti. Jadi langsungkan saja kalau memang itu tidak boleh stop. Jadi setiap dia mukul temannya, tegas, stop, tarik dia. Tetapi kemudian ajarkan dia kalau memang dia ngajak main. Kalau ternyata dia mukul itu karena dia ngajak main, berarti kita harus ajarkan dia gimana cara main. Misalnya, nggak tahu anak ibu udah verbal belum Bu Dewi. Kalau anaknya udah verbal, silakan. Yuk main, misalnya main yuk, gitu atau apalah atau main gitu. Tetapi kalau anaknya belum verbal, misalnya suruh ngetap gini, itu tandanya dia ngajak main yang lain. Jadi bukan dipukul, ya karena anak-anak ini kan secara sensori juga kadang-kadang nggak terlalu ngerti Bu. Bahasa sosial tuh nggak ngerti gitu. Dia antara mukul sama ngetap, cuma yang gini-gini doang, itu dia nggak tahu kekuatan tangannya. Dia pikir maksudnya gini-gini, tapi jatuhnya mukul, gitu loh. Jadi itu harus diajarin pelan-pelan aja, pelan-pelan. Kalau mau temennya pelan-pelan, dipraktekin Bu. Jangan lupa reinforcernya. Setiap hari dipraktekin. Oh, ada mau ngajak main ini, sini. Pelan-pelan, pelan. Gitu. Ya bukan gabruk gitu. Itu harus dicontohin Bu. Jadi kalau Ibu kasih reasonnya, alasannya dia belum ngerti, tapi Ibu langsung kasih contohnya. Gitu. Ya. Kalau anak saya dari Bu Rizka, kalau anak saya saat terapinya, anaknya suka terdistrak dengan sesuatu atau kadang uring-uringan. Kita janjikan reinforcer misalnya, ayo kita selesaikan dulu biar nanti Umi kasih kuenya. Terus anaknya lanjut lagi dan menyelesaikan tugas dan sering terjadi terus-terusan. Jadi kita selalu mengiming-iming reinforcer. Apakah salah? Salah Bu. Itu namanya bribery. Itu namanya Ibu nyuap. Salah. Jadi reinforcer itu janji di depan. Jadi sama kayak gini. Kalau Ibu ngasih gaji ya perusahaannya, terus perusahaan demo. Oh, demo udah kejadian. Baru Ibu tawarin, jangan demo ya. Kalau jangan demo saya kasih ini. Nah, akhirnya apa? Karyawan akan demo lagi. Karena dia tahu begitu dia demo, dia dapat apa yang diinginkan. Sama kayak anak Ibu. Begitu dia melakukannya, dia senang karena dia pasti dapat diinginkan. Naik lagi, Ibu mengiming-iming yang sesuatu yang lebih bagus lagi. Oh, caranya saya meningkatkan, kuenya tadi dapat dikit, sekarang jadi banyak. Caranya dengan problem behavior. Salah, gitu ya. Gimana caranya? Caranya dengan di awal. Nah, Ibu harus, kalau udah kesesat sering banget nih, ada yang salah. Yang salah apa? Saya nggak tahu. Silakan Ibu observasi. Entah reinforcernya, entah cara Ibu, entah tugasnya, entah apa yang tadi saya udah jelasin panjang lebar dari tadi itu kayaknya ceritanya itu semua. Nah, terus kemudian harus diperbaiki dulu itunya. Gitu, dan reinforcer itu di depan. Kalau misalnya jadi berulang-berulang, barangkali perlu peralihan reinforcer kayak token ekonomi itu. Jadi dia harus ngumpulin 3 bintang dulu baru dapat reinforcer ini gitu loh. Dan Ibu interaksi kontrol Ibu jadi nggak ada. Kalau Ibu akhirnya dia ngambek, Ibu naikin, Ibu nambah diimingin lagi, itu nggak ada. Jadi ya nggak bisa, maksudnya nggak bisa kayak gitu konsepnya, nggak begitu. Itu salah. Jadi anaknya salah nangkep. Semakin segitu semakin dikerjainnya dia supaya dia dapat sesuatu yang lebih menarik lagi. Bu Audi, kebanyakan kegiatan sehari-hari itu banyak menggambar, main puzzle, kelinci, play-doh. Saya banyak pula sip-sip program dari menggambar and main puzzle, play-doh itu. Cepat sih masuknya, tapi apa sebaiknya tetap dibuat sesi meja khusus? Kebetulan kan kalau Audrey itu kan cepat ya Bu Pak perkembangannya ya, kayak ya maksudnya kan dia juga Asperger gitu ya. Jadi sebetulnya kenapa sih harus di meja? Karena
Kalau langsung di net, langsung lingkungan alami itu jatuhnya susah gitu, susah Bu, susah Pak nih kalau anak-anak autis beneran gitu ya. Karena ya mereka nggak fokus, mereka nggak apa, macam-macam gitu, karena mereka benar-benar yang pemahaman itu apa, target itu benar-benar yang sedikit-sedikit kita ngajarin ya. Kalau di lingkungan alami kadang-kadang ya kalau anak-anak pemula kan jatuhnya distract gitu. Kalau selama ini, jadi Bapak lihat aja target-target dari VB-Map, apakah semua dia harus diajarinnya di atas meja? Jawabannya tidak. Apalagi kan Audi masih kecil. Jadi silakan Pak, kalau Bapak melihat dari target VB-Map ya, kotak nomor segini, Bapak ngajarinnya semua dari net, dia udah bisa dapat, ditanyain fungsi sifat dan sebagainya, dia udah bisa dapat, nggak usah benar-benar yang di meja khusus gitu, nggak perlu. Nggak perlu. Anak-anak biasa juga belajar kan nggak begitu. Tapi saran saya kembangin dengan kayak buku, dari buku. Jadi nggak harus dalam bentuk kartu, mungkin Bapak beliin aja buku. Nah, itu kembangin tuh yang refleksinya, intraverbalnya dikembangkan dari buku. Ya, kan dia juga fokusnya juga udah bagus gitu dan itu dari buku dikembangin. Jadi tidak harus di meja khusus, tidak, jawabannya tidak. Ya. Iya Bu, jadi kayak monoton aja Bu, tiap hari gitu aja. Kebanyakan hampir iya. sih. Bapaknya harus mohon maaf sih, bapaknya mungkin harus kreatif. Bapak cari di Pinterest itu Pak kegiatan-kegiatannya. Jadi kan dia suka gambar sama suka gambar. Jadi mungkin kegiatan-kegiatan yang memang banyak sih Pak. Dia kan berarti kan suka art and craft ya. Banyak sih Pak, Bapak Google aja di Pinterest tuh setiap hari kayak anak-anak TK tuh ngapain. Nah, dari situ masuknya. Kalau jatuhnya cuma gambar, mewarnai, ya itu jatuhnya memang bosan. Tapi ya memang harus kita cari kegiatan yang sifatnya langsung dari Pinterest tuh banyak juga kalau mungkin dari Bu Meta tuh, ide-ide dari Bu Meta Kadra, atau mungkin ide-ide dari beberapa Bu Elzi juga bagus tuh, banyak permainan yang edukatif gitu ya. Terus kemudian dari Pinterest. Jadi maksudnya diganti-ganti aja kegiatannya sehari atau Bapak beli buku gitu kayak di Gramedia yang berbagai kegiatan anak-anak gitu ya. Yaitu yang agak ganti-ganti lah gitu loh variasinya. Entah dia bikin apa, nempel-nempel atau bikin apa gitu. Kalau mau di meja juga nggak ada salahnya, boleh. Tapi ya jatuhnya itu harus jangan monoton ya gitu ya, di meja juga boleh juga. Tapi kan tadi pertanyaan Bapak boleh nggak misalnya diambil main? Ya boleh, cuma kalau jatuhnya monoton ya dianya juga jadi bosan kali ya. Ditanya itu juga gitu. Makanya dilihat targetnya dulu nih. Apa nih target-targetnya yang memang harus diajarin, misalnya bermain imajinatif. Bisa nggak dia bermain imajinatif? Nah, itu kita ajarin. Apa misalnya panci dijadiin drum dan sebagainya gitu kan. Terus kalau misalnya apa namanya? Kalau yang lain misalnya imitasi ya kita lakukan sambil dia ngerjain sesuatu juga imitasi gitu juga boleh, dicampur-campur juga boleh sih sebetulnya nggak ada larangan. Gitu. Ya mungkin cek-cek di Pinterest lah ya Pak ya untuk ide-ide gitu. Supaya nggak bosan jatuhnya. Ya Bu, makasih Bu. Ya sama-sama. Nggak sesuai usia nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa Bu. Namanya kan kalau assessment itu kan memang sesuai kemampuan anak begitu. Dan perkembangan nggak bisa kita tiba-tiba anak 10 tahun terus kita bikin program 10 tahun ini nggak nyambung Bu. Yang ada anaknya juga marah mulu Bu. Target juga nggak akan pernah tercapai karena ya kenyataannya di level 2 kenyataannya cuma pemahaman bahasanya tuh anak usia 2 tahun, 2 tahun setengah gitu ya. Ya kalau ibu tiba-tiba kasih anak 10 tahun, ngajak ngomong ke anak 10 tahun, ya dia kan juga nggak ngerti, percuma. Gitu. Kayak gitu. Jadi, tapi seperti saya bilang tadi, kalau pemrograman untuk anak 10 tahun dengan untuk anak 2 tahun tentu beda VB map-nya gitu. Jadi ya VB map apa namanya targetnya barangkali beda ya. Jadi kalau memang tergantung si anaknya bisa walaupun 10 tahun ngerti banget apa enggak, apa benar-benar yang udah susah sekali gitu ngajarinnya. Ya kita akan ajarkan sesuai yang perlu dia aja. Jadi misalnya ibu arahkan, oke, ibu pasti berdiskusi dengan orang tuanya, dia jadi kira-kira bakatnya apa nih Bu? Oh bakat dia kayaknya dia kalau disuruh masak lumayan nih gitu kan. Ya udah kita fokus kepada misalnya kartek, label atau listener karena kan susah banget dia ngajarin itu susah banget barang-barang yang misalnya 100 aja nggak maju-maju gitu listener atau tag-nya 100 itu aja diajarin lupa gitu ya. Ya udah kita fokus ngajarin kepada benda-benda yang bakal dipakai masak misalnya gitu loh. Ya. Jadi barang-barang masak, bumbu-bumbu atau bahan-bahan dan sebagainya gitu loh Bu. Kemudian ngajarin
Berhitung gimana? Kalau misalnya ternyata anaknya terbatas. Ngajarin berhitung perlu diajarin, perlu. Tapi kalau diajarin 1, 2, 3, enggak nempel-nempel. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 4 lupa, gitu kan ada anak yang begitu ya Bu ya. Nah, gimana ngajarinnya? Mungkin pakai batu ya harus pakai kalkulator misalnya. Jadi dia sebetulnya enggak berhitung langsung, tapi dia ngelihat kalkulator gitu ya. Terus atau bisa juga misalnya nulis udah nggak bisa Bu, saya nulis mah udah susah banget gitu ya. Ya nggak apa-apa, tapi apa perlu dia bisa membaca? Barangkali perlu. Gimana caranya? Tugas yang apa namanya, mungkin membaca dari dimulai dengan bahan-bahan masakan, misalnya. Baru nanti kita kembangin yang lain gitu ya, makanan misalnya. Terus kemudian baca resep. Terus kemudian nggak perlu nulis, nggak perlu. Misalnya susah ya, kalau yang bisa diajarin ya silakan diajarin. Tapi kalau susah banget lah Bu, nulis tuh udah susah banget gitu kan. Gimana caranya? Bisa pakai komputer. Ya zaman sekarang tuh, nggak usah pakai nulis-nulis. Zaman sekarang udah canggih. Semua aja, anak saya tuh suruh pakai komputer dari sejak SMP. Komputer gitu ya, laptop. Anak kecil-kecil aja sekarang ada yang TK, SD udah pakai laptop gitu, maksudnya belajarnya gitu. Jadi ya udah, nggak usah nulis, tapi langsung diajarkan fungsinya yang sesuai, misalnya dengan ngetik gitu ya. Jadi dia ngetik dan mungkin membacanya dengan menghafal, bukan kayak kita ngejak-ngejak yang kayak harus BA, BIB, BU, Bu, gitu, Babi, Bu, gitu ya. Mungkin susah ngajarinnya. Langsung bendanya apa? Telur, ya kan? Tepung, ya kan? Jadi dia langsung tahu, dia ngafal tulisan telur, ngafalin tulisan tepung, nggak apa-apa. Tapi dari situ baru mungkin barangkali syukur-syukur terbentuk, oh kalau TET itu gitu ya. Nanti suatu saat gitu. Tapi kita apa ya? Berpikir jauh ke depan, itulah yang kita cari. Jangan sampai ini anak umur 10 tahun terus kita stuck, kan harus ngajarin VBMAP sampai komplit. Kita stuck aja fokus di sini. Padahal ini anak nggak maju-maju, nggak bisa begitu, Bu. Jadi kita harus lihat potensi anak, terus ke depannya seperti apa, itulah yang istilahnya tuh kita mengembangkan seoptimal mungkin potensi anak. Bukan saya bikin program juga bukan kayak, oh semua anak harus jadi kayak Kadra, misalnya semua anak harus jadi kayak Leo. Enggak begitu, ya kan? Karena kan ingat lagi, kesuksesan dari program tergantung dari diagnosa. Diagnosa itu nggak akan bohong lah Bu ya. Anaknya di autis berat atau ringan, itu beda. Pencapaiannya akan beda, walaupun sebetulnya apakah diagnosa itu menetap, tergantung. Diagnosa itu bisa bergoyang, gitu ya. Jadi maksudnya kadang-kadang kan diagnosa juga ada salahnya, mungkin yang kerjaan diagnosa, atau pas anaknya lagi nggak mood, jadi kelihatannya berat, padahal aslinya nggak gitu-gitu amat. Makanya kalau di luar tuh biasa diagnosa tuh kan, anak ketemu psikolognya tuh bisa 3-4 kali gitu, karena kan ya namanya anak ya, ketemu orang baru suka nggak respons, itu kan anak normal aja sering begitu. Anak saya aja yang normal kalau ketemu dokter dulu waktu mereka masih kecil udah kayak pecicilan, padahal biasanya di rumah nggak pecicilan gitu ya. Jadi banyak hal. Ya, jadi diagnosa anak, kemudian daya tangkap anak tetap berbeda walaupun autisnya severe, sama-sama moderate, sama-sama mild, tapi daya tangkap anak beda. Cara terapinya juga macam-macam gitu ya, harus benar. Kalau nggak benar ya hasilnya nggak optimal. Oke, saya rasa saya harus pamit. Saya akan jawab 2 pertanyaan terakhir dengan cepat. Karena saya harus pamit, saya harus jemput Rehan. Waktunya sudah selesai. Kemudian untuk lain for saya bisa dijanjikan di depan ya Bu sebelum tugas. Betul. Makanya biasanya kadang-kadang malah ada tulisannya. Ini dulu baru ini. Kadang-kadang kamu kerjain ini, kamu mau apa? Kadang-kadang kalau untuk beberapa anak pemula kalau perlu dikasih gambarnya Bu. Jadi kalau ibu ngomong barangkali anak nggak terlalu ngerti, ibu tunjukin, ibu pengennya tuh jangan ditunjukin gitu ya, kan ada yang memang kita mungkin anaknya levelnya udah nggak ditunjukin, silakan kasih pilihan. Dia milih mau apa di sini. Gitu. Jadi di depan Bu, ibu kan gaji juga di depan Bu, ngomongnya nggak tiba-tiba di tengah gaji atau di belakang, enggak kan? Sama aja konsepnya. Bu, yang anak scripting nyanyi lagu iklan, saya masuk dengan bernyanyi bersama dan akhirnya dia main gambar. Oh iya, boleh kayak gitu. Iya, boleh kayak gitu. Berjanji sama masuknya biar dia senang, terus ibu baru main gambarnya. Oh boleh, sangat boleh. Tapi nanti pelan-pelan kita, kalau dia udah senang dengan begitu dan udah paham konsepnya, kita balikan kepada cara belajar anak-anak normal. Oke? Bagaimana mengajari anak untuk membaca tidak cepat-cepat? Di timer, Bu. Jadi ibu contohin. Jadi dikasih reinforcer. Jadi ini jawabannya sangat tergantung level bahasa anaknya juga gitu ya Bu ya. Agak susah saya jawabnya. Jadi kalau misalnya intinya adalah kalau dia misalnya kecepatan membacanya verbal behavior milestone gitu kan.
verbal. Nah, ibu kasih kalau perlu ibu kasih ketukan gini, verbal behavior gitu. Jadi kayak dikasih kayak visual atau sesuatu tanda lagi bahwa itu terlalu cepat. Jangan yang begini, tapi gini. Kalau dia melakukannya benar, kasih reinforcernya. Kalau dilakukan kecepatan, suruh ulang lagi gitu. Jadi kayak dikasih seperti itu. Oke, saya rasa harus pamit. Sampai jumpa lagi, ketemu minggu depan. PR-nya adalah mengerjakan VB-Map Barrier Assessment ya, sambil kita lihat lagi nanti kira-kira seperti apa. Oke, terima kasih perhatiannya. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Silakan yang satu dikumpulin. Sekarang hari apa ya? Jumat ya? Ya, hari Rabu boleh dikumpulin ya. Atau kalau lebih cepat juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Bye-bye.